to the crowd. They are on their feet. They're crying themselves hoarse. Through turn 10 we go. Bagnaia and Marc Marquez lead each other. We saw this in the Grand Prix later. There's contact. What a first lap overtakes on this first lap alone. Claudio Domenicali, CEO Ducati, akhirnya angkat suara soal kondisi terbaru timnya usai seri kelima MotoGP 2025 di GP Jerez. Dalam wawancara pasca balapan, Domenicali memberikan analisis mendalam tentang 3 pembalap yang paling menyita perhatian akhir pekan lalu, Marc Marquez, Pecco Bagnaia, dan Alex Marquez. Sorotan utama tak lepas dari insiden yang menimpa Marc Marquez, yang kembali mengalami kecelakaan saat tampil impresif di barisan depan. Sejak awal musim, Marc sudah menunjukkan performa luar biasa di atas motor Ducati meskipun ini baru musim perdananya bersama pabrikan Italia tersebut. Namun, gaya balap agresifnya ternyata sedikit belum bisa menghindari kesalahan. Marc itu luar biasa, dia membawa energi baru ke tim. Tapi terkadang dia sedikit terlalu percaya diri. Kesalahan kecil yang dia buat di Jerez adalah contoh nyata. Dia tahu dia cepat, dia tahu dia bisa menekan sampai batas, tapi motor tetap punya batasan. Dan ketika itu dilewati, ya seperti yang kita lihat, ungkap Domenicali dengan nada penuh rasa hormat, namun juga jujur. Meskipun demikian, Domenicali tetap memaklumi kesalahan tersebut. Menurutnya, karakter Marc memang seperti itu, dan hal ini justru yang membuatnya jadi juara dunia berkali-kali. Ducati pun tidak melihat insiden ini sebagai kegagalan, melainkan sebagai bagian dari proses adaptasi dan pembelajaran. Dia menguasai motornya dengan sangat baik, tapi dalam balapan, sekecil apapun kesalahan bisa berujung besar. Kami memahami itu. Yang penting, kami harus bisa menjaga momentum ini agar kesalahan serupa tidak terulang dalam waktu dekat, jelas Domenicali. Berbeda dengan Marc, Pecco Bagnaia justru mengalami akhir pekan yang lebih kompleks secara teknis. Juara dunia MotoGP 2 kali ini harus puas finish di posisi ketiga. Meskipun dalam 3 musim terakhir, Jerez adalah salah satu trek favoritnya di mana dia selalu menang. Kali ini, kepercayaan dirinya terlihat menurun. Pecco tidak mendapatkan rasa yang dia inginkan dari motornya. Motornya memang cepat, tapi kurang, bicara, dengan gaya balapnya. Itulah yang membuatnya sulit untuk menyalip dan mengambil risiko seperti musim lalu, kata Domenicali. Tim teknis Ducati saat ini sedang bekerja keras untuk mengidentifikasi masalah pada setup motor Pecco. Menurut laporan internal, ketidakcocokan ini lebih kepada feeling saat pengereman dan saat keluar dari tikungan cepat, 2 area krusial di Jerez. Finish ketiga bukan hasil buruk, tapi jelas bukan target kami. Dia sudah juara di sini 3 kali. Jadi ini seperti langkah mundur, tapi bukan karena pembalapnya, melainkan karena dia belum 100% menyatu dengan motornya musim ini, tambah Domenicali. Sementara itu, kejutan datang dari Alex Marquez, yang sukses meraih kemenangan perdananya di kelas utama. Ini jadi momen penting dalam karir Alex, yang selama ini kerap berada di bawah bayang-bayang sang kakak. Kemenangan ini bukan keberuntungan, melainkan hasil dari performa yang solid sejak sesi latihan hingga balapan. Dia telah menunjukkan bahwa dia sudah siap, kemenangan ini pantas dia dapatkan. Di Jerez, dia tampil tenang, cerdas, dan konsisten. Kami tidak terkejut, dia sudah beberapa kali mendekati podium di musim sebelumnya. Dan akhirnya semuanya datang bersamaan di sini, puji Domenicali. Atmosfer di paddock Ducati saat ini bisa dibilang campur aduk. Di satu sisi ada kebanggaan terhadap kemenangan Alex, tapi di sisi lain juga ada PR besar untuk memperbaiki kepercayaan diri Pecco dan mengontrol agresivitas Marc. Saat ditanya soal target Ducati untuk Grand Prix berikutnya di Le Mans yang bisa menjadi kemenangan ke-23 beruntun bagi Ducati di MotoGP, Domenicali memilih untuk tetap rendah hati. Kami akan ke Le Mans untuk melakukan balapan yang bagus. Apakah itu akan jadi kemenangan ke-23 atau tidak? Kita lihat nanti. Target kami adalah tetap kompetitif di semua kondisi, ujarnya. MotoGP 2025 sejauh ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, bahkan di dalam kubu Ducati sendiri. Dengan 3 pembalap top yang punya karakter sangat berbeda, manajemen emosi dan strategi menjadi kunci. Marc yang agresif, Pecco yang teknis, dan Alex yang semakin matang jadi kombinasi menarik yang harus dikelola dengan presisi. Dengan kalender masih panjang, Ducati tahu bahwa konsistensi lebih penting daripada sekedar kecepatan di satu balapan. Tugas mereka sekarang bukan hanya membangun motor terbaik, tapi juga memastikan setiap pembalapnya mendapatkan dukungan yang tepat baik dari sisi teknis maupun psikologis. Setelah melewati periode sulit sejak musim lalu, Yamaha akhirnya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Momentum ini datang dari sirkuit Jerez, dalam tes resmi pasca GP yang digelar sehari setelah balapan. Disinilah Fabio Quartararo jadi pusat perhatian, bukan hanya karena hasilnya,
tapi karena perannya dalam uji coba mesin terbaru Yamaha. Quartararo yang baru saja mengakhiri puasa podium Yamaha dengan finish kedua di GP Spanyol, langsung turun dalam sesi tes hari Senin. Di tengah sorotan soal prototipe V4 yang kabarnya sedang dikembangkan Yamaha, pabrikan asal Iwata justru memilih memperkuat komitmennya pada mesin inline 4. Dan di sanalah, Quartararo bertugas menguji mesin baru yang bisa menentukan arah masa depan Yamaha di MotoGP. Catatan waktu terbaiknya, 1 menit 36,353 detik, cukup kompetitif, hanya terpaut 0,477 detik dari Marc Marquez yang memimpin sesi tes. Namun bagi Quartararo, angka itu bukan fokus utama. Tes ini bukan tentang menjadi yang tercepat, tapi tentang memahami karakter mesin baru yang disiapkan Yamaha. Mesin ini bukan sekadar revisi kecil, melainkan pengembangan besar yang telah dinanti selama berbulan-bulan. Kami menguji mesin baru, dan hasilnya tampak positif, ujar Quartararo kepada media seusai sesi. Kami mungkin akan menggunakannya di Le Mans, tetapi sebelum itu, para teknisi harus menganalisis data dengan baik, ujar Quartararo. Komentar tersebut mencerminkan harapan, namun juga kehati-hatian. Quartararo tahu bahwa keputusan membawa mesin baru ke lintasan balap tak bisa gegabah, tapi sinyalnya jelas. Jika data mendukung, mesin ini akan debut dalam balapan kandangnya sendiri di GP Le Mans. Lalu apa sebenarnya keistimewaan dari mesin baru ini? Berdasarkan kesan awal Quartararo, mesin ini menawarkan peningkatan tenaga di lintasan lurus, salah satu kelemahan utama Yamaha dalam beberapa musim terakhir. Namun yang lebih penting, karakteristik kelincahan Yamaha tetap terjaga. Artinya, motor tetap lincah saat masuk dan keluar tikungan, sebuah ciri khas yang selalu jadi senjata utama Yamaha, dan tak ingin mereka korbankan hanya demi menambah kecepatan. Lintasan lurus di sini, Jerez, memang pendek, tapi yang penting adalah apakah kami masih punya kelincahan yang sama dengan mesin baru. Dan sejauh ini, rasanya bagus, ungkap Quartararo lebih lanjut. Komentarnya menunjukkan bahwa Yamaha telah berhasil menjaga keseimbangan antara tenaga dan kelincahan dua aspek yang seringkali saling bertolak belakang. Banyak pabrikan yang ketika mengejar tenaga, justru mengorbankan kestabilan dan kontrol di tikungan. Tapi Yamaha sepertinya mulai menemukan titik kompromi yang tepat. Namun begitu, Quartararo juga mengingatkan bahwa masih terlalu dini untuk menilai penuh. Kami masih butuh sedikit waktu untuk memahami kelebihan sebenarnya dari mesin ini, tapi ada beberapa hal positif, yang menurut saya bagus, saya siap untuk Le Mans, tambah Quartararo. Ini adalah kali pertama dalam waktu yang cukup lama Quartararo terdengar optimis tentang masa depan Yamaha. Sejak awal musim lalu, ia banyak mengkritik kurangnya kemajuan pada motor. Ia bahkan sempat menyatakan frustasi karena Yamaha tidak kunjung merespons kebutuhan teknisnya. Namun kali ini, nada bicara Quartararo berbeda. Ia mulai bicara tentang rasa positif, potensi, dan keyakinan. Tes ini juga menjadi pembuktian bahwa Yamaha belum menyerah. Meskipun prototipe V4 menjadi perbincangan hangat, Yamaha tetap ingin menunjukkan bahwa konsep inline 4 mereka masih punya potensi. Mereka tidak ingin sekadar mengikuti tren tanpa alasan teknis yang kuat. Secara teknis, motor dengan konfigurasi inline 4 memang lebih mudah dikendalikan dalam kondisi tertentu dan memiliki distribusi tenaga yang lebih halus. Tapi kelemahannya adalah tenaga puncak di lintasan lurus sering tertinggal dari motor-motor V4 seperti milik Ducati atau KTM. Maka dari itu, tantangan Yamaha adalah bagaimana menutup gap tersebut tanpa mengubah filosofi dasar mereka. Dan tampaknya, dengan mesin baru ini, mereka mulai mendekati jawaban itu. Bagi Quartararo, ini juga jadi momen krusial. Sebagai juara dunia 2021, ia membawa ekspektasi tinggi, tapi performa Yamaha yang inkonsisten membuatnya sulit bersaing di barisan depan. Kini, dengan dukungan teknis yang mulai mengarah ke permintaan dan gaya balapnya, Quartararo punya kesempatan untuk kembali menjadi ancaman serius di papan atas. Le Mans akan menjadi panggung penting, bukan hanya karena itu balapan kandangnya, tapi juga karena itu bisa jadi kali pertama mesin baru ini digunakan secara resmi dalam balapan. Jika hasilnya sesuai harapan, itu akan menjadi titik balik musim ini, bukan hanya untuk Quartararo, tapi untuk Yamaha secara keseluruhan. Fans MotoGP, terutama pendukung Yamaha dan Quartararo, tentu menantikan hasil akhir dari pengujian ini. Apakah Yamaha benar-benar telah menemukan arah baru? Apakah mesin baru ini cukup kuat untuk bersaing dengan dominasi V4 milik Ducati dan KTM? Semua pertanyaan ini akan mulai terjawab di GP Le Mans. Satu hal yang jelas, Quartararo kini lebih percaya diri. Dan ketika pembalap kepercayaan Yamaha mulai merasa nyaman lagi di atas motor, itu bisa jadi pertanda bahwa badai sudah mulai berlalu. Di sirkuit Jerez yang legendaris, ketangguhan bukan hanya diukur dari kecepatan, tapi dari seberapa cepat kamu bangkit setelah jatuh.
Dan tak ada nama yang mewakili semangat itu hari ini selain Alex Marquez. Dalam satu hari yang penuh drama, ia berubah dari korban kecelakaan menjadi pemimpin klasemen mengungguli Pecco Bagnaia dan bahkan sang kakak sendiri, Marc Marquez. Pagi harinya, Alex sudah mengalami kecelakaan pertama di sesi FP1. Sebuah awal yang membuat tim Gresini harus bekerja ekstra cepat memperbaiki motor. Tapi yang lebih berat dari itu adalah beban psikologis. Pembalap manapun yang mengalami crash di awal hari akan kehilangan sedikit rasa percaya diri untuk sesi-sesi berikutnya. Tapi bagi Alex, rasa ragu itu tak bertahan lama. Sore harinya, sesi praktis berlangsung selama 1 jam. Ini adalah sesi penting, di mana setiap pembalap mulai mencari batas maksimal motornya. Marc Marquez terlihat cepat. Pecco Bagnaia tampil sangat presisi. Namun saat Alex Marquez sedang berada di belakang Marc dalam upaya putaran cepat, ia mengalami kecelakaan yang jauh lebih serius di tikungan 5. Motornya terpental dan menghantam pagar udara keras, memicu red flag dan menghentikan sesi. Banyak yang mengira itu akhir hari untuk Alex. 2 kecelakaan dalam 1 hari bukan hal sepele, apalagi dengan kecepatan tinggi dan dampak keras ke pembatas. Bahkan daripada Gresini pun terlihat suasana yang lebih diam dari biasanya. Tapi secara mengejutkan, Alex kembali ke lintasan dengan hanya menyisakan waktu 15 menit sebelum sesi berakhir. Dan bukan hanya sekadar kembali, ia menulis ulang jalannya sesi latihan. Dalam 1 lap yang hampir sempurna, ia mencetak waktu 1 menit 35,991 detik. Itu bukan hanya catatan waktu tercepat sesi tersebut, tapi juga rekor baru di sirkuit Jerez, mengalahkan semua pembalap, termasuk Pecco Bagnaia dengan Ducati pabrikannya yang sebelumnya mencatat 1 menit 36,094 detik. Apa yang dilakukan Alex bukan hanya mengejutkan publik, tapi juga membuat kubu Ducati tercengang. Salah satu sumber dalam paddock menyebutkan bahwa bos Ducati sampai memeriksa 2 kali data telemetri untuk memastikan apakah benar motor GP24 versi satelit milik Gresini bisa melaju lebih cepat dari motor pabrikan yang ditunggangi Pecco. Bahkan bos Ducati tidak menyangka performa itu datang dari Alex dan terlebih lagi setelah 2 kali terjatuh. Kami tahu Alex pembalap cepat, tapi setelah crash seperti itu, kami tak punya ekspektasi dia akan memimpin, apalagi mencetak rekor. Itu luar biasa, ujar bos Ducati dengan heran. Di sisi lain, Pecco sendiri sebenarnya tampil kuat. Ia terlihat nyaman di atas motor, menjaga ritme dengan sangat baik, dan bahkan sempat memimpin sebelum Alex mencuri posisi. Meski akhirnya finish di urutan 2, penampilannya tidak buruk sama sekali, justru menunjukkan bahwa ia tetap menjadi penantang serius. Marc Marquez, yang memulai sesi dengan sangat kuat, sempat memimpin sebelum bendera merah. Ia sempat menajamkan catatan waktunya menjadi 1 menit 37,157 detik, namun gagal menyelesaikan lap terakhirnya secara sempurna. Ia hampir terjatuh di tikungan 6, kehilangan waktu, dan akhirnya berada di posisi keempat. Tapi tetap, performanya masih berada di level atas dan siap untuk pertarungan berikutnya. Namun spotlight hari itu hanya satu, Alex Marquez. Bukan hanya karena kecepatannya, tapi karena latar belakang emosional yang menyertainya. 2 crash, 1 sesi red flag. Dan tekanan dari performa luar biasa Pecco dan Marc, semua itu tidak menghentikan langkahnya. Bahkan sebaliknya, menjadi bahan bakar untuk tampil lebih buas. Apa yang dicapai Alex juga menjadi pengingat bagi semua tim pabrikan bahwa status motor satelit bukan lagi batas mutlak. Dengan mentalitas juara dan momentum yang tepat, siapapun bisa berada di atas, termasuk mereka yang tak diunggulkan sebelumnya. Kini pertanyaannya adalah, apakah performa ini akan bertahan di sesi kualifikasi hingga race utama? Atau apakah Pecco dan Marc hanya sedang menahan kekuatan sebenarnya untuk hari Minggu? Yang pasti, setelah hari pertama ini, semua mata tak bisa lagi memandang Alex Marquez sebelah mata. Ia bukan hanya adik Marc, ia bukan hanya pelengkap di Ducati. Hari ini, ia adalah simbol dari kebangkitan dan kekuatan seorang pembalap yang berani menantang batas, termasuk batas dirinya sendiri. Dan jika cerita ini dimulai dari 2 kecelakaan dan berakhir dengan rekor baru, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di akhir pekan nanti? MotoGP Spanyol 2025 baru memulai babaknya. Tapi Alex Marquez sudah memastikan bahwa namanya tidak akan dilupakan setelah ini. Sirkuit Jerez de la Frontera bukan sekedar lintasan balap biasa. Bagi banyak pembalap, ini adalah panggung penting. Tapi bagi 2 nama besar di grid MotoGP 2025, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia, Jerez adalah tempat di mana sejarah, luka, dan kejayaan bertemu dalam satu garis start. Akhir pekan ini, GP Spanyol akan jadi perhentian kelima musim ini. Tapi untuk banyak orang, termasuk penggemar Spanyol, inilah titik balik sesungguhnya. Karena mulai dari Jerez, musim Eropa dimulai.
Dan atmosfer di Jerez selalu berbeda. Tribun penuh, teriakan para fans Spanyol, suhu yang naik, dan tekanan yang semakin nyata. Marc Marquez datang ke Jerez bukan hanya sebagai salah satu pembalap paling berbakat sepanjang masa, tapi juga sebagai seorang petarung yang ingin menutup luka lama. Di sirkuit inilah, tahun 2020, karirnya sempat nyaris berakhir. Sebuah kecelakaan keras di tikungan keempat membuatnya absen panjang dan mengubah arah hidupnya. Tapi Jerez juga memberinya harapan. Tahun lalu, saat masih berseragam Gresini Racing, Marc meraih podium pertamanya bersama Ducati setelah duel luar biasa melawan Pecco Bagnaia. Itu bukan hanya podium, itu pernyataan bahwa Marc masih bisa bersaing, bahwa Desmosedici mulai menyatu dengannya. Dan tahun ini, bersama tim utama Ducati Lenovo, dia ingin lebih dari sekadar podium, dia ingin menang. Saya tak sabar kembali ke lintasan ini. GP Spanyol di Jerez selalu spesial. Ini pertama kalinya balapan di depan penggemar Spanyol musim ini. Tahun lalu saya berjuang keras di sini dan meraih podium pertama saya bersama Ducati. Sekarang saya merasa lebih siap. Motor saya lebih kuat. Dan saya ingin memberikan yang terbaik di sini, kata Marquez dalam pernyataan resmi Ducati. Di sisi lain, ada Pecco Bagnaia. Sang juara bertahan. Jika Marquez punya luka di Jerez, Pecco justru punya koleksi kemenangan. Sejak 2022, dia tak pernah dikalahkan di sirkuit ini. 3 kemenangan berturut-turut, dan masing-masing dengan cara berbeda. Ada yang dengan dominasi penuh, ada yang dengan tekanan luar biasa dari rival, termasuk Marc. Pecco datang dari Qatar dengan rasa percaya diri tinggi. Balapan di sana memperlihatkan kematangannya. Meski sesi kualifikasi sempat mengecewakan, dia tetap tenang, menyusun strategi, dan finish di posisi kedua. Itu bukan hanya soal poin. Itu tentang karakter. Dan sekarang, dia kembali ke trek favoritnya, di mana dia merasa berada di rumah. Saya selalu cepat dan stabil di Jerez. 3 tahun terakhir membuktikan itu. Dan sekarang, motor terasa makin sempurna. Kami sudah bekerja keras dari awal musim, dan hasilnya mulai terlihat. Target saya, jelas pertahankan kemenangan di Jerez, ucap Pecco. Kita tidak sedang membicarakan 2 pembalap yang sekadar cepat, kita sedang bicara soal 2 pendekar Ducati. Keduanya mengenal mesin Desmosedici GP dengan sangat dalam. Dan inilah yang membuat akhir pekan ini menarik, tak ada yang punya keunggulan teknis. Semua akan ditentukan oleh nyali, feeling, strategi, dan kecermatan di atas aspal panas Andalusia. Lalu, bagaimana dinamika keduanya sebagai rekan setim? Ducati Lenovo punya 2 pembalap yang bisa menang di mana saja. Tapi ini adalah dunia balap. Tim hanya bisa memberikan 1 kursi juara. Dan meskipun ada semangat kolektif, pada akhirnya, setiap pembalap bertarung untuk dirinya sendiri. Marc ingin menebus masa lalu. Pecco ingin menulis sejarah baru. Dan Jerez akan jadi saksi pertarungan besar ini. Sesi di GP Jerez akan diawali dengan latihan bebas pertama yang akan dimulai hari Jumat, 25 April pukul 10.45 pagi waktu setempat. Di sini, semua data penting dikumpulkan. Grip, kausan ban, kondisi angin, suhu trek, semua faktor kecil yang bisa mengubah hasil besar. Siapa yang cepat sejak awal bisa mendominasi akhir pekan. Tapi siapa yang sabar dan cerdas, bisa jadi pembalap yang tertawa di hari Minggu. Satu hal yang pasti, ini bukan hanya soal kemenangan, ini tentang dominasi, tentang pengaruh, tentang siapa yang akan jadi pemimpin di awal Tour Eropa. Dan lebih dari itu, ini tentang warisan. Karena baik Marc maupun Pecco tahu bahwa kemenangan di Jerez bukan hanya tentang angka. Ini tentang membentuk arah musim. Akhir pekan ini, jangan hanya lihat siapa tercepat. Lihat bahasa tubuh mereka. Lihat bagaimana Marc menangani tikungan keempat. Lihat bagaimana Pecco mengatur ritme di sektor terakhir, karena disitulah perbedaan besar akan terlihat. Jerez tak pernah gagal memberikan cerita. Dan dengan 2 bintang Ducati saling menatap garis finish. Kita siap menyaksikan salah satu duel terbaik musim ini. Jaga mata Anda pada nomor 93 dan 63. Karena yang satu datang dengan luka, dan yang satu datang dengan mahkota. Balapan MotoGP seri kelima 2025 akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Jerez, Spanyol. Dan semua mata tertuju pada 2 nama besar yang akan kembali berhadapan di lintasan, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Bukan hanya karena mereka pembalap papan atas, tapi karena kali ini keduanya berada di tim dan motor yang sama Ducati Lenovo dengan spek pabrikan terkini.
Tahun lalu, di tempat yang sama, publik disuguhkan duel luar biasa antara Marquez dan Bagnaia. Saat itu, Marquez masih membela tim Gresini Racing, menggunakan motor Ducati spek tahun sebelumnya, lebih tua dibandingkan motor yang digunakan Bagnaia dari tim pabrikan. Tapi performa Marquez saat itu sangat mengejutkan. Ia mampu menempel ketat dan bahkan sempat memimpin beberapa lap, membuat Bagnaia harus berjuang ekstra keras untuk mempertahankan posisinya. Meski akhirnya Bagnaia keluar sebagai pemenang, penampilan Marquez jelas membuat dunia MotoGP terkesan. Itu adalah tahun pertamanya di Ducati setelah bertahun-tahun bersama Honda. Tapi ia langsung menunjukkan bahwa dirinya belum habis, dan bahkan makin berbahaya dengan motor baru. Musim ini, semua perbedaan itu sudah tak ada lagi. Marc Marquez resmi bergabung dengan tim Ducati Lenovo, satu garasi dengan Bagnaia. Motor yang sama, dukungan teknis yang sama, data yang sama, dan ini berarti, tidak ada lagi alasan untuk membedakan keduanya selain skill dan strategi di lintasan. Dan sejauh ini, Marquez tampil luar biasa di musim 2025. Dari 4 seri awal, ia selalu finish di podium tertinggi dan 7 kemenangan baik sprint maupun balapan utama. Ia hanya gagal sekali di balapan utama di Austin saat memimpin lebih dari 2 detik gap di depan. Ia bukan hanya cepat, tapi juga sangat konsisten. Manajemen bannya membaik, gaya balapnya lebih terkontrol dan strategis tanpa kehilangan agresivitas yang menjadi ciri khasnya. Hal ini membuatnya berada di puncak klasemen sementara. Pecco Bagnaia, di sisi lain, sempat tampil kurang maksimal di awal musim. Tapi ia mulai kembali ke performa terbaiknya di 2 seri terakhir. Kemenangan di Austin dan podium di kedua di Qatar jadi bukti bahwa Bagnaia mulai menemukan kembali ritmenya. Yang membuat balapan akhir pekan ini di Jerez semakin menarik adalah catatan prestasi keduanya di sirkuit ini. Bagnaia mencatatkan 3 kemenangan beruntun di Jerez dari 2022 hingga 2024. Ia sangat paham karakteristik lintasan ini. Flowing corner, kombinasi tikungan cepat dan lambat, serta titik pengereman keras membuat Jerez jadi salah satu sirkuit favoritnya. Tapi jangan lupakan fakta bahwa Marc Marquez juga sudah 3 kali menang di Jerez, pada tahun 2014, 2018, dan 2019. Bahkan di masa kejayaannya bersama Honda, Jerez selalu jadi tempat di mana Marquez menunjukkan dominasinya. Ini artinya, kedua pembalap sama-sama mengincar kemenangan keempat mereka di sirkuit ini. Tapi kali ini situasinya lebih intens. Mereka satu tim, satu motor, satu ambisi, dan hanya satu yang bisa keluar sebagai pemenang. Dalam kondisi seperti ini, strategi balapan akan sangat menentukan. Siapa yang bisa mengatur ritme sejak awal, siapa yang mampu menjaga kondisi ban hingga akhir, dan siapa yang tidak panik dalam tekanan tinggi, akan punya peluang lebih besar untuk menang. Faktor penting lainnya adalah setup motor. Meski menggunakan mesin yang sama, pendekatan setup antara Marquez dan Bagnaia bisa berbeda. Marquez cenderung menyukai motor yang lebih agresif di bagian depan untuk pengereman keras, sementara Bagnaia dikenal dengan kontrol halus dan akselerasi yang rapi keluar tikungan. Cuaca juga akan memainkan peran besar. Jerez di bulan April bisa sangat fluktuatif. Jika suhu trek tinggi, maka degradasi ban akan meningkat. Dan ini akan sangat menguji kemampuan pembalap dalam menjaga performa hingga lap terakhir. Selain pertarungan pribadi, hasil balapan ini juga bisa berdampak besar pada dinamika internal tim Ducati. Jika Marquez kembali menang dan memperlebar keunggulan klasemen, maka tensi di dalam tim bisa meningkat. Persaingan antar pembalap utama dalam satu tim bukan hal baru, tapi selalu berpotensi menimbulkan gesekan, terutama jika keduanya dalam performa terbaik. Dan jangan lupakan tekanan dari luar. Media, sponsor, dan fans tentu menaruh ekspektasi tinggi pada kedua nama besar ini. Marquez dengan karisma dan gaya balapnya, serta Bagnaia sebagai juara bertahan yang ingin mempertahankan tahtanya. Jadi, siapa yang akan menjadi Raja Jerez tahun ini? Apakah Marc Marquez akan mengukir kemenangan keempatnya dan memperkuat dominasinya musim ini? Atau justru Pecco Bagnaia yang berhasil merebut kembali kendali dan mempertahankan statusnya sebagai penguasa Jerez? Yang jelas, MotoGP 2025 seri Jerez akhir pekan ini akan menjadi salah satu balapan paling menentukan musim ini. Ini bukan sekadar soal poin, tapi soal kekuatan mental, dan siapa yang paling siap untuk jadi juara dunia. Satu tim, satu motor, tapi hanya satu yang bisa jadi nomor satu.